Saya kalau orang ketemu yang mengatakan musik itu haram, saya kasih aja lagunya Bang Roma. Apa yang haram? Misal lagunya katakan Tuhan itu satu. Apa yang haram? Itu qul huwallahu ahad. Apalagi mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys! Jangan lupa like, comment, and subscribe. Urusan musik, saya beri penjelasan hukumnya dulu. Lalu bagaimana Buya dengar atau tidak? Nanti boleh Anda bertanya. Sekarang masalah hukum dulu, begini. Masalah musik. Masalah musik itu apa sih? Musik adalah dari satu alat yang dikeluarkan bunyi sehingga membentuk satu irama yang saat ini Anda dengar. Boleh batu, boleh bambu, boleh apa saja. Angklung kan dari bambu yang dirapikan, kan? Sampai dung 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 dung. Gong dan sebagainya adalah dari besi yang berbunyi. Kemudian, tidak ada dalil dari hadis Nabi yang sah yang menentukan tentang alat musik kecuali satu hadis. Sayyidi ala ummati yuhilluna al-khirra wal khamra wal ma'azif. Akan datang pada umatku, mereka itu menghalalkan al-hir, perzinaan, wal khamra, dan minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat yang melalaikan. Para ulama membaca hadis tidak membaca begitu saja, mikir. Coba, kalau zina haram atau tidak? Jelas. Maka yang mengharamkan zina dosa besar, keluar dari iman. Yang menghalalkan zina, jelas. Jadi dalil pengharaman zina dari Al-Quran jelas. Wala taqrabu zina dan seterusnya. Khamr, innamal khamru maisir, jelas dalam Al-Quran. Cuman ma'azif yang belakang ini tidak pernah ada larangan sebelumnya. Tapi dalam hadis ini adalah termasuk bagian yang seolah-olah dilarang, kan begitu? Ada paham atau belum? Ya. Kalau khamr jelas, zina jelas. Tapi yang belakang ini tidak. Tapi kenapa ada di sini ini? Para ulama mencermati. Ini ada di sini karena biasanya zina dan minuman keras ada ininya. Paham tidak? Jelas? Ada apanya? Ada musik yang ini. Maka yang jelas diharamkan adalah musik yang menjadi ciri khas pezina dan pemabuk. Ini kalau sudah menjadi ciri khasnya, model lagunya, iramanya, setiap dikumandangkan langsung teringat mabuknya. Ini kan ulama membahas begitu. Sehingga yang da'bul fusak, model musik yang menjadi kebiasaan orang fasik. Ternyata tidak semua musik haram. Bukti ada rebana dihalalkan. Kalau ada seorang perempuan, ini nadartu, ya Rasulullah, lau sallamaka Allah an adriba dufa ala ra'sik. Ya Rasulullah, aku bernadar kalau kamu selamat, aku akan mukul rebana di atas kepalamu. Nabi mengatakan, aufi minadrik, silahkan. Nabi mengizinkan. Musik atau bukan? Musik. Jadi, bagi orang yang mengatakan musik haram, buat Anda, silahkan. Tapi, yang mengatakan musik ini boleh harus ada aturannya. Tentunya itu nanti, lihat, kalau bicara tentang lagu-lagu, ini perlu membahas 5 hal. Saya belajar fikih, saya bukan nyomot fatwa begitu, saya belajar fikih. Kalau bicara tentang alat musik, harus 5 hal yang dibahas. 1, hukum menyandungkan syair. Syairnya harus benar. Yang kedua, siapa yang menyandungkan? Bukan perempuan lenggan-lenggon di depan pakai, harus ada aturannya. Siapa yang menandungkan? Kan harus jelas. Terus, kapan waktunya? Orang lagi tidur nyanyi qasidah. Ganggu orang, ya? Di mana tempatnya? Tempat minuman keras baca Allahumma shalli ala. Ini. Kemudian di saat dibarengi yang kelima dengan alat ini bagaimana? Jadi jangan halal haram. Ini kerentetan hukum. Saya bukan ceramah aslinya, saya ahli fikih, saya belajar fikih. Jadi saya jelentrehkan semacam itu. Baik. Jadi musik secara umum adalah asalnya adalah sesuatu yang diperkenankan, mubah, kecuali yang menjadi ciri khas. Ciri khas itu setiap kota berbeda. Anda mungkin masuk sebuah hutan belantara, di sana ada alat musik. Dan alat musik itu hanya digunakan untuk memacu orang agar misalnya semangat berperang, genderang, dan sebagainya. Atau apa? Maka Anda kalau menjaga orang yang mengatakan alat musik haram, silahkan. Anda sangat bagus, karena banyak alat musik juga menjadikan lalai, betul. Tapi kalau ternyata Anda termasuk yang menghalalkan, harus ada rambu-rambunya dong. Makanya saya tidak akan mengatakan langsung mutlak haram. Karena setelah saya amati tidak mutlak haram, tinggal ini model musik seperti apa.
Nah, kalau sudah menjadi musik ciri khasnya, mohon maaf, orang buka aurat, mabuk, dan sebagainya, ya jangan. Itu selesai. Kemudian Anda bertanya, Buya dengar atau enggak? Kan gitu nanti. Saya mau dengar, menjaga hati kita, sudahlah. Pernah dengar kalimat itu? Baik, 4 mazhab mengharamkan musik. Mari kita lihat. Saya pernah keluarkan beberapa artikel teman-teman, dan saya simpulkan semua artikel yang berbahasa Indonesia rata-rata mengambil referensi dari artikel Arab yang saya telah turunkan di sini printout-nya. Ada di sini semua. Dan dalilnya sama semua. Jadi ngambilnya dalilnya sama, Qurannya, hadisnya, macam-macam dari sini semuanya. Saya keluarkan, di antara yang dikutip adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Disebut di situ di jilid yang keempat, halaman 92. Disebut kalimat Imam Asy-Syafi'i dan dengan kalimat qiyas yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Di situ disebutkan kalimat bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Bahkan kata beliau, kalau ada alat musik kemudian diwasiatkan, itu batal hukumnya. Ini menunjukkan kata beliau, Imam Asy-Syafi'i menghukumi haram bagi alat musik. Bahkan ada dari Imam Asy-Syafi'i keterangan, kalaulah kemudian, maaf, ada orang-orang yang mencuri alat musik, maka tidak dihukum qisas, nggak usah dipotong tangannya. Karena dia mencuri sesuatu yang diharamkan. Paham sampai sini? Pernah dengar kalimat itu? Nah, saya mencoba meneliti sampai jam 2 saya cari, karena nggak disebutkan di bagian apa itu dimaksudkan. Dan itu yang menyalin juga beberapa kalangan, ada yang gelarnya cukup tinggi, ada yang sampai PhD dan sebagainya. Ada yang sebagian pernah juga mentahdir saya dan seterusnya, nggak ada masalah. Terus kita kumpulkan, kemudian kita keluarkan, saya sampai bilang kepada staf kami, tolong berikan, cari buku Al-Um. Karena disebutkan Al-Um. 9 jilid kita buka, setiap jilidnya ditemukan jilid yang keempat. Kita cek dalam kitabnya, apa yang terjadi. Ternyata saya punya keyakinan kuat, yang bersangkutan belum tentu melihat isi kitabnya. Karena yang dimaksud di kitab itu bukan hal yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan pembahasan lain dalam konteks berbeda, tapi kalimatnya dipotong. Sehingga salahlah kesimpulan yang ada. Contoh, saya bukakan jilid yang keempat halaman 123. Mungkin beda cetakan. Di cetakan yang dimaksudkan dituliskan halaman 92. Saya cek halaman 92, ternyata tidak ada kalimatnya. Baik. Lihat baik-baik ya. Bab ma yajuzu minal wasiyah fi halin wa la yajuzu fi halin ukhra. Bab ma yajuzu minal wasiyah, ma yajuzu minal wasiyah fi halin wa la yajuzu fi ukhra. Bab tentang wasiat pada satu hal yang unik sifatnya. Keadaan tertentu boleh, keadaan tertentu tidak boleh. Jadi ada benda yang diwasiatkan untuk ahli waris, benda ini unik sifatnya. Dia saat yang bersamaan bisa diwariskan, bisa tidak diwariskan. Apa di antara pembahasan yang dibahas ini? Banyak. Ada wasiat tentang pemberian anjing. Ada. Anjing apa hukumnya? Dalam mazhab Syafi'i itu haram mutlak. Dalam mazhab Syafi'i haram mutlak. Ya, najis aini, najis aini. Jadi kalau disentuh pun Anda mesti cuci tangan. Ya, cuci tangannya 7 kali. Salah satunya menggunakan apa? Baik. Nah, yang paling menarik setelahnya pembahasan tentang warisan menggunakan alat-alat musik. Dicontohkan langsung di sini, misalnya yudrobu bihi, yang sering dipukul, misal seperti rabana. Dan kemudian alat-alat musik yang dipetik. Ya, kalau sekarang gitar dan semacamnya. Teman-teman, apa kalimat Al-Imam Asy-Syafi'inya? Dipotong kemudian jadi kalimat wa illam yasluh illa lidarbi lam tajuz 'indi. Dipotong sampai situ. Dan kalau wasiat tentang alat musik itu hanya dimaksudkan untuk alat pukul, alat musik saja, maka wasiat itu tidak boleh menurut saya, batal. Teruskan, disambung lagi kemudian wa in kana la yasluhu illa lidarbi batalat 'indil wasiyah wa hakadzal qaul fil mazamir kulliha. Ini yang dikutip sampai sini saja. Yang dikutip sampai sini saja. Lihat kalimatnya. Fa in kanat lahu wa in kana la yasluhu illa lidarbi batalat 'indil wasiyah. Kalau wasiat itu dimaksudkan alat musik yang biasa dipukul, kalau terjemahannya dipotong, maka maknanya berubah. Kalau yang diwasiatkan itu adalah alat musik yang biasa dipukul, maka menurut saya hukumnya batal wasiat, kata Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, ingin mengatakan, dialihkan potongan ini dengan terjemahan menurut yang menerjemahkan, dipahami, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau warisannya berupa alat musik, maka itu batal hukumnya. Ini menunjukkan alat musik itu hukumnya haram. Demikian kesimpulan yang menyampaikan hukum haram. Padahal di bab ini kalau dibaca keseluruhan, Imam Asy-Syafi'i membagi 2 alat musik yang diwasiatkan. Alat musik pertama, sama alatnya, sama-sama rebana. Tapi yang pertama, dipukul untuk yang bermanfaat. Seperti motivasi orang pada kebaikan, konteks dulu untuk berperang, perang jihad. Jadi ketika mau jihad didorong, bikin syair, Hasan bin Sabit dipukul rebana, dang, ding, dung, gendang dipukul dan sebagainya. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau itu yang diwariskan, maka halal hukumnya. Alatnya sama. Boleh. Tapi kalau yang diwasiatkan ke ahli waris, diwasiatkan kemudian, atau menjadi warisan, hanya alat musik yang digunakan untuk yang lahun saja yang ini. Untuk nyanyi-nyanyian yang tidak bermanfaat,
untuk mabuk-mabukan, untuk diarahkan pada yang maksiat, itu yang dimaksudkan kata beliau, batalat andil wasiyah, batal wasiatnya. Di kalimat itu dari Imam Asy-Syafi'i bukan ingin menghukumi musik haram mutlak, bukan. Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan alat musik yang dimaksudkan jika dipakai untuk hal-hal kepentingan maksiat. Sedangkan yang tidak maksiat boleh dilakukan untuk persoalan ahli waris atau untuk wasiat diberikan pada generasi setelahnya. Jadi maksud saya, ada orang-orang yang mengutip pendapat para ulama tapi tidak merujuk kitabnya dalam bab apa itu disampaikan. Ternyata ketika para ulama, Imam Syafi'i itu tidak terlampau menyenangi musik, tapi yang paling hebat beliau itu ahli syair dan punya diwan, namanya Diwan Imam Asy-Syafi'i. Punya kumpulan-kumpulan syair. Tapi karena konsennya kepada fikih, konsen pada Al-Quran, terlampau banyak menjauhi yang seperti ini, tapi hukumnya ada. Di teman-teman, kalau Anda melihat para ulama mengatakan misalnya kalimat-kalimat, kami jauhi musik, kami tinggalkan musik, munculkan hadis-hadis yang tadi, pada umumnya walaupun mereka punya syair dan sebagainya, itu karena kebiasaan mereka dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan hadis. Dan orang-orang ahli Quran tidak akan bertemu frekuensi Quran dengan frekuensi musik. Ya, kalau saya pribadi, misalnya kalau Anda tanyakan, kalau saya pribadi, saya tidak terlampau menyukai musik. Karena ketika seorang dekat dengan musik, itu tidak akan sejalan dengan Qurannya. Walaupun musiknya ada maslahatnya. Makanya silahkan cek, Anda senang musik agak kesulitan menghafal Quran. Karena frekuensinya tidak sama di situ. Tapi bukan berarti menjadikan musik mutlak haram, bukan. Karena ada bagian-bagian tertentu yang dibenarkan oleh Al-Quran. Apa itu? Ada orang yang memang bakatnya ada di situ. Bakatnya di situ. Dia mudah sekali membuat lirik. Dia mudah sekali memainkan irama dan sebagainya. Kata Quran, dipakai yang maksiat. Kenapa tidak dipakai yang halal-halal? Seperti Hasan bin Sabit menggunakannya. Seperti Ka'ab bin Zuhair. Dan diberi hadiah oleh Nabi SAW. Makanya muncul semacam Maher Zain. Muncul semacam Yusuf Islam dan sebagainya. Muncul semacam dan sebagainya. Ya, kalimat-kalimat lirik-lirik yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebaikan. Saya pernah dengar ada hadis mengharamkan musik dan ulang tahunnya Pak Ustadz. Adapun tentang masalah hadis musik ini banyak sekali, maka kesimpulannya dalam kitab fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi, Al-Ghina Mithlul Kalam, musik sama macam cakap. Kalau musik itu baik, maka dia baik. Kalau musik itu tak baik, maka tak baik. Musik yang baik macam mana? Musik ngajak jihad, musik ngajak solat, musik bila Israel mengingatkan mati, boleh. Tapi kalau musik ngajak zina, tak boleh. Mana musik ngajak zina Pak Ustaz? Cinta Satu Malam. Tak boleh. Apa hukum musik dalam syariat Islam? Musik yang boleh solawat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Boleh. Itu kan doa untuk orang menikah, enggak salah. Atau lagu yang mengingatkan mati. Mati. Itu yang anak-anak muda. Kalau untuk yang mama, bila Israel di pembarian. Tapi lagu itu jangan dinyanyikan waktu acara pesta nikah. Berikut ini mari kita dengarkan satu lantunan lagu yang disampaikan oleh ibu-ibu dari majelis pengajian. Sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan akan kedinginan. Pengantinnya lagunya mengingatkan pada Nabi. Apa salahnya? Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau yang merindukan Mustafa Nabi Muhammad SAW, abshir binailil muna, engkau mendapatkan kabar gembira karena segala yang kau inginkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ibu-ibu yang sedang hamil sambil baca selawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Anaknya tenang, suaminya tenang. Ini enggak sambil masak. Ketemu suami belakang. Lahir anak, siapa namanya? Amitabh Bachchan. Adapun alat musik seperti biola, trompet yang ada di zaman dulu, gitar, maka ada beberapa hadis yang mengejek, mengecam. Contohnya min mazamiris syayatin, seruling itu adalah seruling setan. Tapi setelah diteliti oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Ikatan Ulama Dunia, pusatnya di Qatar,
Kata beliau, bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, nama penerbitnya Gip Gema Insani Press Jakarta. Di situ disebutkan hadis tentang larangan alat-alat musik, hadisnya dhaif, tak bisa dijadikan dalil hukum. Kesimpulan beliau bahwa hadis tentang musik itu lihat dulu musiknya. Kalau musiknya baik maka boleh, tapi kalau syairnya tak baik tak boleh. Yang mengatakan musik itu haram. Nah, bagaimana pandangan Bang Haji tentang musik itu haram? Jadi di dalam usul fikih, kaidah usul fikih ada dikatakan al aslu fil muamalati al ibahah illa ayadul dalilun ala tahrimiha. Hukum asli dari muamalah adalah ibahah, boleh. Kecuali ada hal-hal yang mengarah kepada keharamannya. Apa itu muamalah? Tentunya di luar ibadah. Muamalah misalnya main bola, main catur, main musik, itu muamalah. Al aslu fil muamalati al ibahah. Jadi asli dari hukum muamalah itu boleh. Ya. Kecuali ada hal-hal yang mengharamkannya. Ya. Misalnya contoh. Sudah ada dalil yang jelas mengharamkan. Dalil misalnya main bola, kemudian pakai taruhan, jadi haram. Ya. Main catur, waktu sholat lewat, haram. Begitu main musik, membuat orang lupa kepada Allah, lupa kepada sholat dan sebagainya. Erotisme, kemudian lirik-lirik yang merusak, karena the power of music itu can change character human beings. Musik itu bisa merubah karakter seseorang, bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Nah, mohon maaf Kiai, saya pernah membuat satu paper di Amerika waktu itu. Saya diundang ke sana dalam rangka International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Nah, di situ ada kurang lebih 9 negara. Semua buat paper. Paper saya berjudul Music is a Medium for Information, Communication, Education, Unity, even dakwah. The power of music itu can change character human beings. Saya berikan contoh di situ. Ada seorang dosen bahasa Inggris di Universitas Erlangga Surabaya. Saat itu kita lagi syuting Menggapai Matahari di Surabaya. Lagi isoma, break sholat makan. Tiba-tiba datang satu sosok menghampiri saya. Dia bawa tas gitu. Anda Roma Irama? Saya bilang betul. Langsung dipeluk. You are my teacher. Langsung dia bilang gitu. How you can say that? Saya dosen bahasa Inggris di Universitas Erlangga sini. Dia bilang. Kenapa Anda bilang saya guru Anda? Banyak langkah hidup saya terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Bahkan banyak problem-problem saya, solusinya ada di lagu Anda. You are my teacher. Jadi dari sana saya katakan kepada teman-teman dosen, kamu harus dengar soneta. Nah, ini saya muat di paper saya tadi, bahwa sejauh mana efektivitas musik di dalam dakwah gitu. Dan banyak lagi testimoni-testimoni ya, bahwa orang berhenti durhaka kepada ibunya setelah menjalankan keramat, berhenti berjudi setelah mendengar lagu judi. Banyak sekali memberikan testimoni seperti itu. Ya. Nah, saya melihat bahwa ternyata musik ini it's depend on the musician, sama seperti the man behind the gun. Ya, senjata ini mau dibuat apa? Mana ya? Pisau ini mau dibuat apa gitu kan? Jadi seperti itulah, bahwa kalau kita lihat Al-Quran surat Asy-Syu'ara, kalau nggak salah ayat berapa, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin,
tanazzalu ala kulli affakin athim aktsaruhum kadhibun, kira-kira begitu. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa dzakarallaha katsira. Jadi kesimpulannya dalam surat Asy-Syu'ara itu, tahukah kamu maukah aku beritahu kamu ya Muhammad kepada siapa syaitan itu turun? Dia turun kepada orang-orang pembuat dosa dan pendusta, kira-kira begitu. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Syu'ara, para penyair itu, yattabi'uhumul ghawun, dia diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah kamu melihat mereka berjalan turun di lembah-lembah? Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka katakan, mereka lakukan. Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa dzakarallaha katsira. Kecuali para penyair yang beriman, yang beramal saleh dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kira-kira begitu pengetahuan soal musik ini. Ya. Saya kalau orang ketemu yang mengatakan musik itu haram, saya kasih aja lagunya Bang Roma. Ya. Apa yang haram? Misal lagunya katakan Tuhan itu satu. Nah, apa yang haram? Itu qul huwallahu ahad. Ya. Apalagi mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Nah, karena lagi mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Lalu saya bilang jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Apa yang salah? Ini dakwah cuma dalam bentuk seni. Dalam bentuk seni. Nah, yang salah itu kalau lagu-lagunya sudah mengandung syahwat. Seperti pulang-pulangku berbadan dua. Nah, itu sudah masa pulang langsung hamil. Nah, ini sudah jelas ini lagu-lagu seperti inilah yang dilarang. Kalau lagu-lagu dakwah, lagunya Bang Roma luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim.